kita antisipasi di tengah badai resesi hari ini, di tengah badai resesi ekonomi hari ini, lalu hadir juga wabah pandemik, lalu ditunggangi oleh hoax-hoax yang hari ini kita tidak tahu kebenarannya, itu mengancam national security kita. Nah, makanya Satgas tanggap darurat COVID-19 ini harus didukung penuh. Selain mengantisipasi isu kesehatan, nah Satgas ini juga melalui TNI, Polri, dan BIN harus dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menunggangi isu wabah ini untuk melakukan segregasi nasional. Dan kita tahu aparat juga sudah punya nama, sudah punya ini. Nah, kita masyarakat mendukung 100% tindakan yang tepat dan terukur oleh pemerintah. Tepat dan terukur, akan tetapi harus juga dilihat nilai kondisi-kondisi sosial di suatu wilayah. Jangan sampai peristiwa yang terjadi di India itu terjadi di Indonesia. Walaupun tingkat kedisiplinan kita hampir sama dengan India. Tingkat kedisiplinan ini kita hari ini masyarakat Indonesia sangat rendah. Nah, pendekatan tindakan yang terukur, yang akurat dan terukur ini kalau bisa melihat juga kondisi sosiologis di suatu wilayah. Nah, terkait masjid. Nah, ini terkait masjid dari Sekjen DMI. Kita alhamdulillah pada waktu saya hadir mendampingi Bapak Kepala Staf Khusus Menteri Agama, Bapak Suhaidi Marasabesi, untuk memberikan moderasi beragama di lingkungan masjid di wilayah kementerian dan lembaga. Jadi data dari BIN yang menyatakan bahwasanya banyak masjid-masjid yang menyuarakan paham-paham radikal di lingkungan Kementerian Agama. Kemarin ada telepon masuk, nggak tahu ini kita lagi work from home. Ya, itu kemarin hadir. Nah, kita sampaikan bahwasanya Kementerian Agama ini lebih mengedepankan terkait kemaslahatan masjid. Nah, tahun 2014 itu dikeluarkan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 802, bahwasanya masjid itu tidak hanya fokus kepada kegiatan beribadah, tapi ada 11 poin. 11 poin yang dianjurkan, masih saran. Karena Kementerian Agama sadar, pemerintah juga sadar tidak bisa memberikan bantuan kepada seluruh ke hampir 296.797 masjid, 445.194 musola. Dan pemerintah sadar dan pemerintah tahu diri bahwasanya pemerintah tidak bisa menjangkau, makanya dibuatlah Kepdirjen terkait kegiatan mengenai ketakmiran masjid, yaitu ada kegiatan peribadatan, majelis taklim, remaja masjid, perpustakaan, TK, Taman Kanak atau Tarbiyatul Atfal, lalu ada madrasah diniyah, lalu ada perayaan Hari Besar Indonesia dan Hari Besar Keagamaan, lalu ada pembinaan wanita, lalu ada koperasi, lalu ada kesehatan. Nah, koperasi ini mungkin bisa kita sinergikan dengan kawan-kawan dari Sekjen DMI, bagaimana operasi di lingkungan masjid itu bisa hidup, sehingga agenda memperbangun ekonomi emat lewat masjid ini bisa dapat percepatan. Nanti mungkin Bang Ipung bisa sampaikan ke Pak Suhaidi atau Pak Fahrul Rozi terkait aspirasi ini, nanti tinggal ditulis, kita sampaikan. Dan Kementerian Agama termasuk Pak Fahrul Rozi dan Pak Suhaidi Marasabesi sadar tidak bisa hari ini semua dilakukan oleh satu kelompok. Kebinekaan ini harus terus dimanage dan butuh persatuan bangsa untuk melaksanakan agenda-agenda ini. Nah, bicara masalah Piagam Jakarta ini memang selalu menjadi konflik ketika kita bertemu dengan kelompok-kelompok habaib, terutama yang menginginkan Piagam Jakarta ini muncul lagi. Tapi kita harus ingat bahwasanya negosiasi antara kelompok nasionalis, sekuler dan religius nasionalis ini adanya Kementerian Agama. Makanya di 2 kabinet awal itu tidak ada Kementerian Agama. Tapi ketika kabinet ketiga itu lalu muncullah Kementerian Agama sebagai hasil negosiasi daripada dihapusnya 7 kata akhir. Coba kita lihat ke negara-negara yang menganut demokrasi lain.
tidak ada pelayanan keagamaan yang dilembagakan. Nah, hanya di Indonesia ada Kementerian Agama. Saya kurang tahu kalau negara-negara lain. Tapi dari bukunya Yudi Latif, Negara Paripurna, itu disampaikan bahwasanya hasil negosiasi daripada dihapusnya 7 kata pada Piagam Jakarta itu ada di pembukaan undang-undang, ada kalimat Allah, dan adanya Kementerian Agama atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan menggambarkan bahwasanya udah selesai kondisi ini. Hanya saja banyak generasi milenial yang hari ini ahistoris dengan sejarah bangsanya. Apalagi anak-anak pesantren berusaha menghadirkan kembali kejayaan masa silam Rasulullah dengan keadaan yang berbeda. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kun ibna zamanika, jadilah lelaki di zamanmu, anak di zamanmu. Nah, pertentangan-pertentangan ini sebenarnya tidak destruktif. Kalau dikelola dengan baik, dialog diskusi ini justru akan menjadi konstruktif, dan ini menjadi identitas sendiri, identitas keislaman kita yang secara tipologis keislaman, kebiasaan masyarakat Islam di wilayah Nusantara melaksanakan ibadah. Kita juga tahu banyak perbedaan mazhab, mulai dari Hambali, Syafi'i, Hanafi, Tariqat, dan itulah Indonesia sebagai persilangan budaya, persilangan etnis. Nah, dengan kemajemukan itulah yang insya Allah kalau dikelola dengan baik akan menjadi nilai tambah sendiri menuju Indonesia Emas tahun 2045. Masih lama nggak ini? Saya boleh minum dulu nih. 2 menit lagi ya? Iya, 2 menit. Nah, yang terakhir dari Pemuda Bravo 5, kita mendukung penuh Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, termasuk Satgas Nusantara, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Departemen Kesehatan, dan seluruh hari ini yang berpartisipasi untuk dapat secepatnya memperbaiki keadaan. Kalau memang perlu dilakukan darurat militer atau semi darurat militer, kalau memang untuk kemaslahatan bersama, tentu secara pribadi saya setuju, dan Pemuda Bravo 5 secara loyal kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membantu melaksanakan apa-apa yang bisa dilakukannya. Itu mungkin closing statement saya, dan terakhir juga ya kemungkinan karena ini kan baru beberapa bulan Pak Fahrul Razi menjabat sebagai Menteri Agama dan Pak Suhaidi baru dari Februari kemarin, masih konsolidasi internal. Begitu masuk konsolidasi eksternal, tentu kita sampaikan bahwasannya banyak membutuhkan keterlibatan. Nah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reski atas paparannya. Ada beberapa hal penting yang sudah saya catat terkait dengan national security dalam penanganan ancaman radikalisme ini. Di antaranya misalkan perlu ada perubahan penanganan khusus, bagaimana model radikalisme saat ini sudah berkembang sedemikian rupa. Kemudian juga negara-negara saat ini dalam diwakili oleh Kementerian Agama sendiri hadir dalam konteks isu-isu soal moderasi beragama. Jadi tidak hanya dalam konteks agama Islam saja, seluruh agama itu sendiri yang ada di Indonesia itu. Kemudian tadi dipaparkan juga ada beberapa hasil survei yang mengindikasikan bahwa PNS yang harusnya tunduk pada aturan negara itu sekitar 22% ya terpapar radikalisme atau tidak ikut apa yang dihimbau oleh negara, dalam hal ini pemerintahnya. Kemudian ada hasil negosiasi penghapusan Piagam Jakarta juga sebenarnya menghasilkan dibuatnya Kementerian Agama. Itu jadi poin dasar hadirnya Kementerian Agama saat ini. Saya ingin Bang Ipung, Bang Imam Sumarsono untuk memberikan satu statement atau statement khusus atas diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Bang Ipung.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam M. Sumarsono ya. Ya, apa statusnya anulah jurnalis yang sudah tua gitu kan. Jadi begini, dari diskusi kita ini terlihat betul bahwa apa yang kita hadapi hari ini masih terangkai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya mengamati dari media, saya mengamati dari sosial media walaupun hanya sebagian saja, bahwa memang ada persoalan yang sampai hari ini masih belum selesai, yaitu adanya perkubuan. Ya, ini masih ada imbas dari inilah. Ini ada imbas dari politik identitas. Nah, problemnya memang kalau dikaitkan dengan radikalisasi, sampai hari ini tadi teman-teman sudah menyampaikan tentang radikalisasi dalam konteks teori maupun dalam konteks kesejarahan ataupun dalam pemahaman masing-masing, pendapat masing-masing. Tapi yang perlu kita tahu bahwa sampai hari ini itu terminologi radikalisme atau radikalisasi atau radikal itu satu-satunya yang diakui oleh negara itu baru digunakan dalam terminologi undang-undang terorisme. Artinya apa? Secara spesifik ya radikal itu mengarah kepada tindakan kekerasan yang memiliki motif politik atau memiliki motif berkaitan dengan kekuasaan atau ketidakpercayaan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, ini yang memang menjadi masalah. Secara teori sebenarnya cukup luas dan ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan agama Islam saja. Karena radikal juga bisa dilakukan oleh non-Islam. Cuman karena kebetulan mayoritas di kita Islam dan dari beberapa tahun perkembangan aksi terorisme yang cukup signifikan, kemudian hal-hal yang mengarah kepada terorisme dimasukkan ke dalam unsur-unsur radikalisme. Artinya rangkaiannya secara konstruksi hukumnya jadi mengarah ke terorisme. Padahal sebenarnya radikalisme juga tidak harus seperti itu. Karena itulah memang kita perlu, saya bukan kita ya, ini tugasnya seluruh elemen, itu untuk mendorong diperluasnya pemahaman atau ketentuan tentang apa itu radikalisme. Kalau dalam konteks terorisme jelas yang terkait dengan teror, yang terkait dengan tindak kekerasan, motif yang berkaitan dengan politik atau kekuasaan. Tapi bagaimana dengan yang tidak punya motif? Artinya memang orang-orang yang ya masih memiliki motif-motif lain, apakah motif dendam pribadi atau motif hanya kelompok tertentu. Nah itu yang sekarang mungkin mulai ditarik ke persoalan intoleransi. Jadi kalau dibikin skala itu skalanya yang lebih rendah. Nah, sampai hari ini saya masih melihat bahwa keriuhan atau keributan apapun itu masih belum lepas dari polarisasi perkubuan atau polarisasi imbas dari politik identitas kemarin. Sehingga seolah-olah ketika ada satu kelompok yang harus bertanggung jawab, maka kelompok yang lain akan berdiri pada garis ekstrimnya atau antitesisnya. Nah, ini yang harusnya sudah mulai paling tidak itu harus dari teman-teman, dari kita semua itu harus sudah mulai kita bareng-bareng untuk mendorong bahwa ini sudah selesai sebenarnya. Persoalan kita adalah persoalan bersama. Persoalan penanganan COVID nggak bisa juga ditarik-tarik ke yang lain. Jadi seolah-olah lockdown atau tidak, karantina atau tidak, darurat sipil ya, darurat sipil. Belum bukan darurat militer lain lagi nanti. Darurat sipil itu artinya ya pemerintahan dijalankan oleh sipil. Karantina wilayah maupun lockdown. Itu harusnya konteksnya adalah ke seluruh bangsa. Kita tidak bisa melihat tesis atau antitesisnya. Kalaupun memang ada yang tidak sesuai dengan di lapangan, maka itu harusnya menjadi masukan yang konstruktif, menjadi masukan yang positif. Harusnya hari ini begitu. Kita mencoba membandingkan satu hal dengan hal yang lain yang memang belum selesai. Misalnya gini, kemarin kita mendorong lockdown karena alasan Italia, kita mendorong lockdown karena alasan India. Tapi kita tahu juga bahwa kedua negara itu pun juga tidak
tidak berhasil juga. Bukan persoalan lockdown-nya, tapi persoalan apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan ketika menangani lockdown. Ini kalau kita berkaca dari kasus itu. Ini saya memantau dari media. Nah, memang hari ini peran media sangat penting, tapi lebih penting lagi adalah pengelolaan terhadap isu-isu di sosial media. Dominasinya jauh lebih tinggi pengaruh-pengaruh influence yang dilakukan oleh yang terjadi dari sosial media. Dan sampai hari ini memang regulasi kita terhadap sosial media itu masih ya memang ada undang-undang UU ITE, tapi undang-undang UU ITE ini kan pasalnya masih belum clear. Jadi yang paling penting justru hari ini adalah mendorong semua pihak untuk melakukan perang terhadap literasi. Jadi bahasanya itu adalah ini problem kita itu hari ini adalah literasi. Tadi yang teman-teman sampaikan, baik itu dari teman-teman Dewan Masjid, dari teman-teman senior, termasuk dari Ibu yang tadi, Ibu Dr. Waude, calon dokter ya, bahwa yang dibutuhkan hari ini justru diskusi semacam ini, justru literasi yang semakin banyak. Bahwa di antara literasi itu ada perbedaan, justru itu yang juga harus kita kembangkan. Karena perbedaan itu sesungguhnya harus kita temukan, karena dengan perbedaan itulah justru kita bisa membangun sesuatu yang konstruktif. Nah, diskusi seperti ini harus kita perbanyak, kita harus melibatkan banyak pihak untuk lebih membuka pemikiran kita. Karena salah satu cara untuk mendekonstruksi dominasi media atau dominasi sosial media atau dominasi narasi, ya dengan keterbukaan. Kalau bahasa kerennya itu lawan dari konspirasi itu ya transparansi. Semakin kita membuka ruang diskusi yang terbuka, maka teori-teori konspirasi yang akan berusaha dibangun itu nggak akan ini. Ini kan terlalu banyak teori konspirasi. Jadi semuanya menggunakan ilmu gadukologi gitu. Jadi asal saya berbeda dengan Anda, maka saya merasa jadi benar. Padahal persoalannya tidak di situ. Persoalannya kita menghadapi masalah yang sama. Bukan Anda yang benar atau saya yang salah, atau saya benar atau Anda salah, tapi bagaimana kita menyelesaikan ini dalam konteks perbedaan yang sedang terjadi di antara kita. Nah, ini yang mungkin literasi semacam ini. Jadi pemahaman-pemahaman baru, dan semuanya saya kira kalau kita kumpulkan juga mayoritas juga sepakat bahwa semuanya ingin kebaikan. Tapi ketika keluar dari ruangan, ketika keluar dari ini, semuanya masih tetap main-main juga. Mencoba untuk mencari peluang-peluang. Nah, saya kira sebagai orang yang mengamati perkembangan media dan apa yang terjadi di lapangan, ini problem kita hari ini memang problem literasi, pemahaman terhadap keterbukaan, pemahaman terhadap masalah yang sebenarnya terjadi gitu kan, sehingga semuanya baru baca judulnya saja sudah memborong makanan, memborong terjadi kepanikan. Nah itu ya saya juga kadang-kadang menjadi korban juga. Berarti saya juga kurang literasi kan. Makanya membutuhkan banyak diskusi-diskusi semacam ini, banyak pemahaman-pemahaman. Saya mendapat banyak sekali tadi pemahaman-pemahaman baru dari teman-teman. Nah, saya kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Yang sebenarnya kita semuanya bisa pantau lah itu dari ini kan. Dan hari ini saya kira kita sudah mulai memasuki era baru. Apapun harus kita terima bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, dalam situasi di mana kita sekarang sedang mengalami revolusi lah hari ini kan. Kalau kadang-kadang kepala kita ini dipenuhi dengan teori revolusi klasik sehingga kita lupa bahwa ada yang disebut dengan revolusi senyap gitu kan. Mungkin kita hari ini sedang memasuki revolusi sunyi lah. Ini anggap saja ini revolusi sunyi. Ya kan? Sebenarnya kan ini juga pernah terjadi ketika di India Mahatma Gandhi melakukan perlawanan dengan diam. Itu kan revolusi diam. Nah, sekarang kan kita sedang merevolusi diri kita sendiri untuk tidak melakukan pergerakan secara fisik. Tapi kan secara virtual kita bisa. Nah, hari ini saya kira kita sedang mengalami revolusi yang triggernya adalah wabah. Nah, saya sangat meyakini bahwa akan terjadi perubahan kebudayaan, akan terjadi perubahan situasi sosial, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, atau mungkin tahun depan. Bahwa kita sudah mulai, yang paling terasa jelas sekali di masyarakat adalah sistem pendidikan kita sudah berubah. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kita, kecuali zaman perang dulu. Ya kan, zaman perang dulu kan sekolah tutup gara-gara perang. Ya kan, jadi ada alasan pemaaf sehingga orang dianggap
sudah lulus sekolah gitu kan. Untungnya waktu itu sekolah dasar SR cuma 3 tahun. Sekarang wabah ini menjadikan alasan pemaaf bahwa adik-adik kita yang mau lulus nggak perlu ujian. Ini kan sudah perubahan yang luar biasa. Yang kemarin dibahas bertahun-tahun UN atau enggak UN nggak selesai-selesai, sekarang dengan wabah ini selesai urusan itu. Udah lulus saja gitu kan. Terus belajar di rumah. Iya kan? Ini kan perubahan kultur yang luar biasa. Nah, kalau kita bisa mencari perbedaan-perbedaan dan menemukan hal-hal yang baru, yang lebih produktif, yang lebih konstruktif terhadap masyarakat kita, kenapa tidak? Saya kira agama tidak menjadi masalah. Agama itu rahmat. Gitu. Dia tidak bisa disalahkan. Ini kan kita nggak bisa menyalahkan agama. Yang salah kan yang menafsirkan agamanya. Agama itu membawa kebenaran. Jadi saya sangat yakin betul bahwa agama itu tentang kebenaran. Jadi bahwa hari ini kita disuruh bersabar, kalau menurut agama saya, maka ya saya bersabar. Nah, karena dari bersabar akhirnya kita bisa menemukan hikmahnya. Hikmah yang paling jelas adalah berubahnya sistem pendidikan kita. Mungkin sebentar lagi juga akan berubah sistem politik kita. Mudah-mudahan juga berubah sistem ekonomi kita. Ya kan? Memang ada, tapi saya yakin pasti akan ditemukan lah pola-pola ekonomi baru sehingga kita sehingga kita bisa menuju ke kesejahteraan. Kalau kemarin kan kita masih berkeyakinan bahwa ekonomi kita digerakkan oleh orang yang datang ke pembeli atau perdagangan segala macam. Sekarang kan justru yang paling vital hari ini adalah terbentuknya distribusi kan. Beberapa teman-teman di online misalnya pengemudi online akhirnya kan menjadi logistik baru, menjadi menggunakan menjadi jasa pengantar baru gitu kan. Nah, ini hal-hal yang harusnya kalau kita mau renungi ini sangat positif. Memang yang belum kita temukan, yang memang masih kita harus hadapi dan dihadapi seluruh bangsa ini adalah bagaimana menyelesaikan wabahnya ini. Gitu kan. 1 menit lagi ya, Pak. Ya, saya kira itulah sudah cukup. Ya, intinya ini nggak bisa lah kita kembali ke masa-masa konflik antar kita. Terlalu banyak nanti yang dikorbankan. Terlalu banyak kalau hanya untuk 1-2 kelompok saja. Enggak lah. Jadi kalau saya melihatnya begitu. Saya kira begitu, Pak Kutub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ibu. Tadi ada beberapa hal yang sudah dipaparkan. Ternyata masih ada juga di kalangan kita itu masih ada perbubuhan-perbubuhan, sehingga kita masih terutama kubu 1 atau bukan 212 ya, kubu 1, 2 dan 3 itu kemudian kalau misalkan negara hanya fokus mengurusin hanya kubu-kubu itu, energi kita sudah terlalu habis. Negara akan terlalu habis memberikan intensi berlebih terhadap kubu-kubu, terutama kubu-kubu yang radikal itu. Kemudian juga tentang terminologi radikal itu harus mengacu pada terorisme yang sifatnya kadangkala ya lebih identik dengan kekerasan. Kemudian tadi ada himbauan terkait kita saat ini harus berjihad atau harus berperang terhadap gerakan yang anti literasi. Itu ya, Bang. Terima kasih, Bang Ipung. Terakhir, Mas Yasin, saya kasih waktu 5 menit ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Kutub, para narasumber yang saya hormati. Dari sekian banyak para pemateri, kita melihat memang kalau kondisi saat ini itu dikaitkan dengan secara kajian lebih dalamnya, bahwa pertentangan tentang agama kemudian negara itu sudah menjadi perdebatan panjang, mungkin di eranya baik di klasik maupun di modern sampai saat ini. Nah, arahnya adalah kalau dalam konteks saat ini sesuai dengan tema mewaspadai gerakan radikalisme. Tadi beberapa definisi radikalisme sudah secara teori juga
muncul, kemudian Mas Ipung menggarisbawahi bahwa gerakan radikal juga memang arahnya ke politik ya, lebih ke membangun kekuatan politik, bahkan mengarah di undang-undang terorisme arahnya justru lebih ke arah-arah pemberontak atau separatisme gerakannya. Nah, itu akan dilakukan oleh kelompok-kelompok itu dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan dari mereka, untuk membentuk atau merebut kekuasaan, atau dalam bahasa lain adalah mengambil alih kekuasaan dengan cara mereka. Momentum-momentum tertentu itu bisa dimanfaatkan oleh mereka. Contoh kasus misalnya COVID-19 itu bisa juga bahasa sederhananya sebagaimana Pak Rizky bilang itu dijadikan ditunggangi lah bahasanya seperti itu. Karenanya itu Pak Haji tadi sudah menyampaikan bahwa penting bagi kalangan baik pemerintah maupun parlemen itu harus stakeholder seluruh bangsa, baik pemerintah maupun yang non-government itu pun juga harus bersatu dan merumuskan sebuah momentum wabah. Sebenarnya sebuah momentum artinya. Nah, kita melihat kalau dinamika dunia internasional, apa yang disampaikan oleh Trump di Amerika itu sangat berpengaruh terhadap kondisi saat ini. Misalnya penyebaran fake news dan sebagainya, kemudian ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kemudian adanya hoax dan sebagainya itu kan menjadi sebuah bencana juga sebenarnya bagi kita. Artinya ketika itu dimanfaatkan dengan berbagai isu, misalnya kemarin isu polarisasi antara kubu 1 dengan kubu 2, kemudian dilanjutkan dengan polarisasi saat ini adanya COVID-19, seolah-olah kubu sini yang pro lockdown dengan pro yang tidak lockdown. Nah, itu juga kelihatannya makin berkembang ke arah situ. Padahal kita punya pegangan sebenarnya kalau kita berbangsa dan bernegara. Kemarin dengan Prof. Didi Rusada banyak kita bahas secara dalam. Problem di kita itu sebenarnya banyak hal-hal cara hidup beragama kita itu belum diatur dengan baik oleh, misalnya di RUU-nya itu pun juga belum ada, atau di secara regulasi nggak ada cantolannya. Contoh misalnya kita itu punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi itu nggak ada cantolannya di undang-undang sama sekali. Konsepnya seperti apa, dan itu hanya menjadi sebuah jargon sehingga tidak bisa diturunkan dalam kehidupan nyata baik bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, sehingga terjadilah seolah-olah ini kehidupan beragama kita ini tidak bisa ditata dengan baik, tercampur baur antara ini kasus kriminal kah, ini kasus kekerasan kah, ini kasus konflik agama kah. Contoh sederhana kan misalnya ada Ahmadiyah, kemudian ada Syiah kemarin, dan mohon maaf kita sebut juga, seolah-olah itu negara tidak bisa mengelola itu dan dibebankan kepada Kementerian Agama. Itu sempat kita bahas dengan Prof. Didi Rusada kemarin. Sehingga kita butuh rumusan yang sangat jelas. Seharusnya negara itu tidak mengurusi hal-hal yang sifatnya sangat bersifat religiusitas yang sangat private sebenarnya. Terkait beragama dan sebagainya harusnya itu sudah selesai, seperti persoalan furu'iyah antara NU, Muhammadiyah, soal kunut dan sebagainya, bukan wilayah negara. Tapi kalau kemudian wilayahnya adalah gerakan kekerasan, gerakan separatisme, itu kan bisa dilarikan kepada pidana misalnya, atau ke arah wilayah problem perdata dan sebagainya. Itu belum ada payung hukum yang kita miliki, dan itu masih menjadi persoalan kita bersama. Sehingga problem antara agama, kemudian negara, kemudian radikalisme, seolah-olah itu hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dalam bayangan kita hari ini. Gerakan radikalisme kemudian seolah-olah adalah kelompok yang ingin mengembalikan sistem negara yang ideal, itu adalah menggunakan sistem negara khilafah misalnya, dan sebagainya. Nah, seolah-olah ini akibat apa? Akibat ketidakpercayaan publik terhadap elit, misalnya terhadap elit politik, dan kemudian terhadap pemerintah dan sebagainya, imbasnya kemana-mana, sehingga kehidupan beragama kita, kemudian berbangsa kita, itu juga menjadi tantangannya menjadi sangat lumayan berat. Maka Mas Ipung bilang
kita butuh banyak diskusi, butuh banyak sharing dalam rangka merumuskan kehidupan berbangsa kita dan bernegara kita. Kita sudah punya jargon-jargon, misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagi namanya yang saat ini lagi tren kan muncul namanya moderasi beragama. Itu pun juga masih menjadi perdebatan atau tidak clear. Moderasi beragama itu seperti apa? Apakah akan menyelesaikan problem beragama kita selama ini? Belum tentu juga. Apakah akan menyelesaikan problem ancaman terhadap radikalisme? Saya pikir juga tidak. Problem kita itu kan ada di wilayah namanya toleransi kan. Toleransi beragama. Tapi ini aturannya di mana toleransi beragama? Kita tidak punya regulasi tentang atau undang-undang khusus yang tentang itu. Karena kalau toleransi, Mas Ipung juga sudah bilang, di dalamnya itu ada namanya hal yang bersifat substansi, ada namanya human right. Itu hak untuk beragama, hak untuk beribadah, dan sebagainya. Artinya kalau kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kita punya turunan payungan hukum yang kuat, dan toleransi beragama itu bisa diatur dengan baik, artinya negara bisa mengatur bagaimana kehidupan beragama masyarakat, kemudian ekonominya juga bisa dikelola dengan baik, di-manage dengan baik. Nah itu, itu ya. Oke. Terima kasih Mas Kutub. Ya, terima kasih Pak Yasin. Ini waktunya tinggal beberapa 1 menit lagi kali. Saya ingin mencoba mereview beberapa diskusi kita, tetapi yang harus pendefinisian ulang kenapa radikalisme saat ini itu sangat penting adalah bahwa radikalisme itu mempunyai bibit-bibit kebencian yang berpotensi untuk memunculkan sikap intoleransi. Sementara intoleransi itu bisa berujung pada tindakan radikalisme, dan radikalisme merupakan akar dari terorisme. Jadi radikalisme itu satu strip di bawah terorisme. Yang lebih praktis lagi adalah persoalan intoleransi. Tadi yang disebutkan oleh Pak Yasin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini 1 menit terakhir saya dalam memandu acara diskusi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber, Pak Reski Tuan